Ini Tono. Kalau ini Tio. Coba deh kalian bandingin dua cowok ini dari postur badannya. Apa yang bisa kalian simpulkan? Yes, Tono lebih tinggi dari Tio atau Tio lebih pendek dari Tono. Dua kalimat tadi merupakan cara kita membandingkan dua hal dalam bahasa Indonesia menggunakan kata lebih. Kalau tadi pilihannya ada dua, sekarang ada tiga nih. Gimana coba kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semangka buah paling besar di antara nanas dan apel. Atau apel adalah buah paling kecil di antara semangka dan nanas. Contoh tersebut merupakan cara membandingkan lebih dari dua hal dalam bahasa Indonesia menggunakan kata paling. Yang jadi pertanyaan, gimana ya caranya membandingkan dua hal dan lebih dari dua hal dalam bahasa Inggris? Yuk kita simak terus video kali ini. Simak sampai habis ya. Let's go! Membandingkan dua hal dalam bahasa Inggris disebut comparative adjectives. Sedangkan membandingkan lebih dari dua hal disebut superlative adjectives. Dan di video ini, materi tersebut akan kita bagi menjadi 3 poin sebagai berikut. Kegunaan comparative dan superlative adjectives. Tata bahasa superlative dan comparative adjectives. Dan yang terakhir, kita ada latihan soal. Kita mulai dari poin pertama, kegunaan comparative dan superlative adjectives. Comparative adjectives digunakan untuk membandingkan dua noun atau dua kata benda. Kata benda bisa berupa living nouns atau benda hidup seperti manusia, pohon, dan binatang. Atau bisa juga berupa non-living nouns atau benda mati seperti bangunan, benda, dan kendaraan. Serupa dengan comparative adjectives, superlative adjectives juga digunakan untuk membandingkan kata benda yang sudah saya sebutkan tadi. Bedanya, jumlah kata benda yang dibandingkan untuk superlative adjectives lebih dari 2. Contohnya, 3 orang, 3 pohon, atau 3 binatang. Lalu, apa sih yang dibandingkan dari kata benda tersebut? Perhatikan kata setelah comparative dan superlative. Di situ ada kata adjectives yang artinya kata sifat. Jadi, yang kita bandingkan dari kata benda tersebut adalah sifatnya. Untuk merefresh ingatan kalian tentang adjectives, saya akan jelaskan jenis kata ini secara singkat. Adjectives atau kata sifat merupakan jenis kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda atau noun. Bisa dari jumlahnya, ukurannya, bentuknya, beratnya, dan lain-lain. Saya punya contoh mobil atau car. Kita bisa memberikan keterangan tambahan berupa kata sifat untuk memperjelas mobil yang kita bicarakan. Nice car, mobil bagus. Nah, adjektif sudah kita bahas. Sekarang kita ke contoh berikutnya untuk melihat ketika kata benda dibandingkan berdasarkan sifatnya. Ini Tono. Tono mempunyai postur badan yang tinggi. Jika diartikan dalam bahasa Inggris menjadi Tono is tall. Di situ, tall merupakan adjektif atau kata sifat yang memberikan keterangan tambahan terhadap tinggi badan Tono. Kalau ini Tio, adik kelas Tono. Jika kita bandingkan, postur badan Tio tidak setinggi Tono. Mari kita buat perbandingannya menggunakan bahasa Inggris. Tono is taller than Tio. Tono lebih tinggi dari Tio. Tall yang mempunyai kedudukan sebagai adjektif
berubah menjadi taller karena digunakan untuk membandingkan dua orang. Artinya pun juga berubah dari tall yang artinya tinggi menjadi taller, lebih tinggi. Perbandingan tersebut dinamakan comparative adjective. Sekarang datang kakak kelas Tono, namanya Budi. Postur badan Budi lebih tinggi dari Tono dan Tio. Sekarang kita bisa membandingkan lebih dari dua hal. Budi is the tallest boy in the school. Jika kita membandingkan lebih dari dua orang atau dua hal, kita tidak lagi menggunakan comparative adjective berupa taller, namun menggunakan superlative adjective the tallest yang memiliki arti paling tinggi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya perbedaan antara adjective, comparative adjective, dan superlative adjective. Sekarang kita lanjut ke macam-macam comparative dan superlative adjective. Ada type 1 yang menggunakan format ER untuk comparative dan format the plus EST untuk superlative. Ada type 2 yang menggunakan format more untuk comparative dan format the most untuk superlative. Lalu ada type 3 yang tidak mempunyai format khusus atau biasa disebut sebagai irregular. Kita akan bahas ketiga tipe ini secara lebih detail di bagian selanjutnya. Type 1, ER, dan the plus EST. Tipe ini digunakan untuk adjektif yang memiliki jumlah syllables maksimal 2. Syllable di sini maksudnya adalah jumlah suku kata atau banyaknya tekanan suara yang diberikan untuk membunyikan suatu kata. Contoh, fast. Tekanan yang diberikan hanya satu saja, sehingga kata ini hanya memiliki satu syllable. Kata kedua, clever. Tekanan yang diberikan ada dua, pada huruf cle dan fer. Oleh sebab itu, kata ini mempunyai dua syllables. Kata sifat dengan jumlah syllable 1 atau 2 bisa menggunakan aturan type 1, ER, dan the plus EST. Coba kita terapkan ya. Untuk comparative adjective, kita cukup memberikan imbuhan ER di akhir kata tersebut. Contohnya, fast menjadi faster. Clever menjadi cleverer. Sedangkan untuk superlative adjective, sebelum kata sifat, kita tambahkan dulu dengan kata the, kemudian diikuti dengan adjective yang ditambah dengan akhiran est. Contohnya, fast menjadi fastest. Clever menjadi the cleverest. Mudah kan? Langsung aja ya kita ke contoh kalimatnya. Adjective yang digunakan fast atau cepat. Untuk comparative adjective, contoh kalimatnya, a train is faster than a car. Kereta api lebih cepat daripada mobil. Untuk comparative adjective, kalian wajib menambahkan kata than yang berarti daripada untuk menunjukkan perbandingan. Lebih cepatnya dari apa? Begitu. Sekarang contoh kalimat untuk superlative adjective. A plane is the fastest transportation. Pesawat merupakan transportasi tercepat. Kita boleh tidak menyebutkan pembandingnya karena mungkin saja jumlahnya sangat banyak. Misalkan, pesawat merupakan transportasi tercepat jika dibandingkan dengan mobil, motor, sepeda, kereta api, kapal laut, dan lain-lain, yang tentu jumlahnya sangat banyak. Makanya, menyebut the fastest transportation saja sudah cukup. Setelah memahami konsep dasar dari type 1, sekarang kita pelajari beberapa variasi yang ada di aturan pertama tadi. Untuk adjektif yang memiliki akhiran e atau i, maka berlaku aturan sebagai berikut. Comparative adjective cukup ditambah r saja. Contoh, large menjadi larger. Wise menjadi wiser. Sedangkan superlative adjective
kita cukup menambahkan akhiran st saja di akhir kata. Contohnya, large menjadi the largest, wise menjadi the wisest. Contohnya, Earth is larger than moon. Bumi lebih besar dari bulan. Blue whale is the largest animal on Earth. Paus biru adalah binatang terbesar di bumi. Variasi berikutnya diterapkan jika adjektif memiliki akhiran huruf y atau y. Untuk adjektif jenis ini, kita perlu mengganti y dengan I, kemudian ditambah er untuk comparative adjective. Contohnya, dry menjadi drier, spry menjadi spryer. Sedangkan untuk superlative adjective, kita ganti y dengan I, kemudian ditambah est di akhir katanya. Contohnya, dry menjadi the driest, spry menjadi the spryest. Contohnya, Venus is drier than Earth. Venus lebih kering dibandingkan bumi. Africa is the driest continent on Earth. Afrika adalah benua terkering di bumi. Variasi selanjutnya berlaku jika adjektif terdiri dari 3 huruf berupa consonant, vocal, consonant, atau disingkat CVC. Contoh katanya adalah big. B sebagai consonant, I sebagai vocal, dan G sebagai consonant. Ada lagi hot, H sebagai consonant, O sebagai vocal, dan T sebagai consonant. Untuk kata-kata tersebut, kita perlu menggandakan konsonan terakhir sebelum ditambah ER untuk comparative adjective. Contohnya, big menjadi bigger. G-nya ada 2. Hot menjadi hotter. T-nya ada 2. Sedangkan untuk superlative adjective, konsonan terakhir digandakan, lalu ditambah dengan EST. Contohnya, big menjadi the biggest, G-nya 2. Hot menjadi the hottest, T-nya ada 2. Contohnya, a car is bigger than a motorcycle. Mobil lebih besar daripada motor. GBK is the biggest stadium in Indonesia. GBK adalah stadion terbesar di Indonesia. Sekarang kita ke type 2, yaitu more dan the most. Type 2 digunakan ketika adjektif memiliki 3 syllables. Contohnya, beautiful. Ada 3 tekanan suara yang dibutuhkan. Beautiful. Ada lagi diligent. Diligent. Jika kita memakai kata dengan jumlah syllable 3, maka kita perlu menambahkan kata more sebelum adjektif untuk comparative adjective. Contohnya, beautiful menjadi more beautiful. Diligent menjadi more diligent. Sedangkan superlative adjective, kita perlu menambahkan kata the most sebelum adjective. Contohnya, beautiful menjadi the most beautiful. Diligent menjadi the most diligent. Contoh dalam kalimat, Annie is more diligent than Tina. Annie lebih rajin dari Tina. Annie is the most diligent student in the class. Annie adalah murid paling rajin di kelas. Perlu dicatat, terdapat pengecualian pada beberapa adjektif seperti handsome. Kata ini hanya memiliki 2 syllables. Handsome. Namun,
dia memakai aturan type 2 dengan penambahan more atau the most, bukan memakai er atau the plus est. Jadi comparative adjective dari handsome adalah more handsome, bukan handsomer. Lalu superlative adjective dari handsome adalah the most handsome, bukan handsomest. Contohnya, Theo is more handsome than Tono. Theo lebih tampan dari Tono. Theo is the most handsome student in the class. Theo adalah siswa paling tampan di kelas. Type ketiga, yaitu irregular, merupakan jenis adjective yang rumit karena tidak memiliki aturan pasti untuk perubahan dari adjective ke comparative adjective maupun ke superlative adjective. Setiap kata pada jenis ini memiliki polanya masing-masing. Jadi kita mau tidak mau harus menghafal seluruh bentuk perubahannya. Berikut kata yang termasuk ke irregular adjective. Good, better, best. Bad, worse, worse. Little, less, least. Much, more, most. Far, farther, farthest. Contohnya, studying is better than sleeping. Belajar lebih baik daripada tidur. Messi is the best football player in the world. Messi adalah pemain bola paling baik di dunia. Gimana? Gampang kan materi comparative dan superlative? Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, saya sudah siapkan beberapa soal latihan yang bisa kalian pause dulu dan kalian kerjakan. Kemudian kalian bisa cek jawabannya di akhir video. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa bantu terus saya untuk mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih.